Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat Allah yang baik, yang mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Jika setiap keluarga boleh mengikuti ibadah kami, mari Bapa Engkau tutup bungkus kami dengan kasih Kristus, sehingga dari awal kami mendengar firman Tuhan itu boleh Tuhan kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan nyata. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam horas mabata haganupan, nasiam bapak koninang, pemuda, juga anak-anak kami sekolah minggu. Kita bersyukur pada malam hari ini jika Tuhan masih memberi kita napas kehidupan, bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita mau membaca firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini, diambil dari kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita ternyata penting sekali kita menerima informasi, karena ternyata informasi itu bisa membangun kehidupan kita. Tapi ada dua hal yang harus kita perhatikan saat kita ada dalam posisi penyampai informasi atau penerima informasi. Yang pertama, saat kita menjadi orang yang penyampai informasi atau penyampai berita. Ada 12 orang pengintai yang diutus Musa selama 40 hari mencari informasi tentang daerah yang akan mereka masuki, tanah perjanjian itu. Ternyata dari 12 orang yang mencari informasi itu, ada 10 orang yang memberikan informasi yang menakutkan. Mereka mengatakan bahwa di sana adalah bangsa yang kuat, kita pasti kalah. Negeri itu adalah negeri yang memakan penduduknya. Boleh kita lihat dalam Bilangan 13. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita Bilangan 13 ayat 32 sampai kepada 33. Saat mereka menyampaikan informasi tentang tanah perjanjian itu, dikatakan di ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dipertegas dalam ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan dengan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat di sini informasi yang mereka sampaikan ternyata adalah informasi yang menakutkan.
Mereka katakan, kami melihat diri kami hanyalah seperti belalang. Coba Bapak Ibu, apakah kita adalah bagian dari orang-orang yang seperti ini? Tapi ternyata dua orang, yaitu Kaleb dan Yosua, mereka memberikan berita yang baik dan meneguhkan bangsa itu bahwa mereka pasti menang. Hal itu bisa kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Mari kita buka Alkitab kita, Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Dikatakan di sana bahwa, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dua grup tadi kita katakan pada awalnya mereka adalah tim 12, tapi 10 orang mengatakan berita tentang keburukan, kebusukan, tentang tanah perjanjian yang akan mereka masuki. Tapi hanya 2 orang yang mengatakan bahwa kalau Tuhan berkehendak pasti kita bisa menang. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat adalah sisi penerima berita. Saat bangsa itu menerima berita itu, yang mereka konsumsi adalah hal yang paling menakutkan. Akhirnya mereka menangis, mereka bersungut-sungut, mereka menyesali hidup dan ingin memilih pemimpin baru untuk pulang kembali ke Mesir. Coba Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalaulah ada 2 berita, satu sisi membuat kita lemah, satu sisi membuat kita drop down, tapi di sisi lain boleh memberikan kita semangat. Persoalannya adalah dari 2 berita itu, yang manakah yang lebih dominan kita terima dalam kehidupan kita? Ternyata bangsa Israel waktu itu yang dominan menguasai pikiran mereka adalah hal yang busuk, hal yang menakutkan. Akhirnya muncullah sungut-sungut, muncullah penyesalan hidup. Bahkan disebutkan di sana sikap mereka terhadap Kaleb dan Yosua adalah ingin melempar Kaleb dan Yosua dengan batu. Coba Bapak Ibu, kalaulah ini terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah kondisi sekarang ini, poin manakah yang sering kita konsumsi? Hal-hal yang menakutkan tentang corona ini, akhirnya kita orang-orang yang menyerah kalah, pasrah. Atau mungkin kita mau mengatakan kita bisa melawannya. Kalau kita bersama, kita pasti menang, kita pasti sehat. Tentu kita tidak ingin seperti bangsa itu Bapak Ibu, yang hanya mengkonsumsi berita yang tidak benar, berita yang tidak membangun dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini menjadi perenungan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita fokus mendengar hal-hal yang positif, yang membangun kehidupan kita, dan membuang hal-hal yang negatif, yang meruntuhkan semangat, yang menjadikan kita orang-orang yang pesimis, yang menjadikan kita orang yang hanya bersungut-sungut dan menyesali hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Kristus Yesus, bagaimanakah tindakan Tuhan kepada bangsa yang demikian? Disebutkan di sana bahwa melihat karakter bangsa yang tegar tengkuk, pemarah, bersungut-sungut, Tuhan ternyata menjadi marah. Disebutkan di sana bahwa bangsa ini adalah penista, tidak percaya, sekalipun mereka sudah melihat banyak mujizat. Mereka tetap meragukan kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan akan memberikan hukuman, melenyapkan dengan penyakit sampar. Dan di sisi lain akan memberkati Musa dan membuat Musa menjadi bangsa yang besar. Kita bisa melihat dalam Bilangan 14 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, Bilangan 14 ayat 11 sampai kepada 12. Di sana bagaimana Tuhan
marah luar biasa, disebutkan berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita. Kira-kira kalau pertanyaan ini ditawarkan kepada kita, kalau Tuhan menawarkan, hei Bapak si Anu, contohnya, bangsa ini bumi hanguskan, tapi engkau kubuat menjadi besar. Kira-kira apa yang menjadi jawaban kita? Di sisi lain mungkin kita adalah orang yang cocoklah itu Tuhan boleh bumi hanguskan mereka. Tapi ternyata Bapak Ibu, Musa menjawab, memberikan pernyataan yang luar biasa. Musa bukanlah orang yang mau egois. Musa tidak berkata, ya Tuhan benarlah itu hukum mereka. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Musa membela bangsa itu luar biasa di hadapan Tuhan. Bisa kita melihat dalam Bilangan 14 ayat 13. Luar biasa sekali Tuhan Musa membela bangsa itu di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan di sana, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Permohonan kita, pernyataan kita kepada Tuhan, kalaulah kita dipilihkan dalam kondisi yang seperti itu. Musa mengatakan secara tegas luar biasa dari firman yang telah kita baca tadi, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu yang pertama berpanjang sabar, yang kedua kasih setianya melimpah-limpah, yang ketiga ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang panjang sabar, berlimpah-limpah kasih setia. Tuhan adalah Maha Pengampun. Karena itulah Musa mengatakan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Luar biasa Bapak Ibu, bagaimana Musa sebagai pemimpin bangsa itu membela, meminta pengampunan dari Tuhan kepada bangsa yang tegar tengkuk, kepada bangsa yang bersungut-sungut, kepada bangsa yang keras kepala itu. Dan luar biasanya Tuhan ternyata menerima permintaan daripada Musa. Kalau kita baca di ayat di bawahnya ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita menemukan pelajaran yang berharga dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kita tidak menjadi orang yang egois. Lihatlah Musa bagaimana ia membela bangsa itu di hadapan Tuhan. Dia meminta pengampunan Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah doa permohonan kita untuk saudara kita, untuk orang lain yang mendukakan hati kita? Mungkin kita berkata, hukumlah dia Tuhan, hancurkanlah dia Tuhan. Dia sungguh jahat sekali sama aku, dia begitu sangat kejam sekali. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita mau berkata, ampunilah mereka seturut dengan kasih setiamu. Coba kita cek recek. Apakah ada lagi orang yang belum kita ampuni?
mungkin saudara kita, tetangga kita, atau mungkin satu gereja kita. Tapi saya percaya, kita yang percaya kepada Kristus, kita mengaminkan untuk terus mengampuni, mendoakan orang-orang yang telah mendukakan hati kita dalam kehidupan ini. Yang kedua, Tuhan telah mengampuni kesalahan dan pelanggaran kita. Tuhan menunjukkan kasih setia dan kesabarannya kepada kita. Bagaimanakah kita merespon kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang hafal lagu ini, tapi yang belum memahami, mengerti, atau belum hafal, mari kita nyanyikan secara bersama-sama, kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini kita telah mengalami kasih setia Tuhan. Kita mau berubah dari orang yang bersungut-sungut menjadi orang yang bersyukur, dari orang yang menyesali hidup menjadi orang yang menghargai hidup, dari orang yang pesimis menjadi orang yang optimis, dari orang yang egois menjadi orang yang peduli, dari orang yang pemarah menjadi orang yang pengampun. Karena apa? Karena kita telah mengalami kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami terima pada malam hari ini. Benar ya Bapa,
Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan, kesabaran Tuhan, pengampunan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak hal mungkin Tuhan yang mendukakan hati Tuhan dari perkataan, perbuatan, pikiran kami. Tapi hari ini kami mau memohon ampun Bapa, ampuni kami Bapa. Engkau yang tutup bungkus kami dengan kasih Kristus. Kami mengalami kasih setiamu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Biarkan Tuhan itu boleh mengalir Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan kami juga berkuasa mengampuni orang lain yang mungkin juga mendukakan hati kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami mau datang sujud kepada Tuhan, meletakkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang ubahkan hati kami. Dari orang yang bersungut-sungut menjadi orang yang bersyukur. Dari orang yang egois menjadi orang yang peduli dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menghargai setiap tarikan napas kehidupan kami, bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak mujizat, banyak kuasa Tuhan telah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap keluarga, setiap hati yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan itu boleh kami aminkan dan kami lakukan dalam kehidupan nyata. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.